Saat diklik ya, dia akan muncul pilihan laki-laki atau perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sadi di video tutorial Microsoft Excel. Dan sekarang kita sudah masuk video ke-19 dari series Jago Microsoft Excel dari nol. Pada video kali ini kita akan belajar cara menggunakan data validasi di Microsoft Excel. Jadi fitur ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada input data. Jadi ada beberapa jenis validasi data yang disediakan oleh Microsoft Excel. Yang pertama adalah validasi teks. Validasi teks ini fungsinya untuk membatasi input data, input data berupa teks dengan mengatur aturan seperti panjang maksimum teksnya, karakter yang diperbolehkan atau mengizinkan hanya teks tertentu. Misalnya kalau di sini contohnya adalah kolom nama. Kolom nama harusnya hanya berisi huruf dan tidak boleh mengandung angka seperti itu. Jadi yang kedua, validasi angka. Validasi angka ini sendiri adalah validasi yang membatasi input datanya itu berupa angka. Bisa di-set nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kemudian ada validasi tanggal. Ini fungsinya untuk memvalidasi tanggal dan mengatur batasan seperti tanggal awal dan tanggal akhir. Ini akan membantu mencegah kesalahan dalam memasukkan tanggal yang tidak valid. Kemudian ada validasi list atau daftar. Ini kita akan membuat daftar pilihan yang valid untuk kolom tertentu. Jadi misalnya untuk kolom jenis kelamin, kita bisa sediakan input datanya berupa jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan berupa dalam bentuk drop down list. Kemudian pesan kesalahan. Pada fitur validasi data di Excel, kita juga bisa menginput pesan kesalahan saat input data itu salah dilakukan oleh pengguna gitu ya. Pesan ini dapat membantu pengguna memahami aturan validasi yang sudah kita tetapkan. Untuk mudahnya kita langsung masuk saja ke contoh. Oke teman-teman, di sini kita sudah memiliki contoh lembar kerja untuk input data biodata peserta pelatihan teknis pada perusahaan Konoha. Nah, di sini ada beberapa kolom yang nanti akan kita tambahkan validasi input datanya. Yang pertama kita akan menambahkan validasi teks. Validasi teks akan kita tambahkan pada kolom NIK. Seperti yang kita tahu, kolom NIK ini adalah nomor induk kependudukan yang berisi 16 digit angka. Nah, kita bisa atur validasi input data NIK ini dengan cara melakukan select kolomnya ya. Kita select seperti ini. Teman-teman bisa lakukan selectnya dengan menekan tombol Shift N tambah panah bawah. Kemudian masuk tab data, lalu pilih data validation. Nah, pada dialog data validation kita pilih kategorinya text length. Nah, text length ini kita bisa atur karena NIK ukurannya digitnya sebanyak 16 digit ya, tidak lebih dan tidak kurang, maka kita pilih bagian ini, kita pilih equal to, lalu lengthnya kita isi 16. Pada bagian input message kita bisa tambahkan pesan ya, petunjuk untuk pengisian kolom NIK ini. Untuk judulnya kita tambahkan input data NIK, pesannya NIK harus berupa angka 16 digit. Lalu pada error alert ya, di sini ada stylenya, ada stop, warning dan information. Kalau kita pilih stop saat data yang diinput oleh user tidak valid, maka dia akan memunculkan error dan tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Kalau warning, dia akan memunculkan error, namun pengguna dapat tetap melanjutkan proses berikutnya atau datanya tetap tersimpan. Lalu kalau information, errornya hanya sebatas informasi saja. Kita coba untuk style stop ya, judulnya maaf, terdapat kesalahan ya.
NIK yang Anda input tidak 16 digit. Lalu oke. Nah, di sini saat kita klik selnya, petunjuk inputnya akan muncul seperti ini ya. Kita input di message-nya tadi, input data NIK harus berupa angka 16 digit. Saat kita input satu digit saja, maka akan muncul error seperti ini yang kita tulis di error message tadi. Maaf, terdapat kesalahan, NIK yang Anda input tidak 16 digit. Ini tidak bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya, atau tidak bisa kita simpan di selnya karena kita memilih validasinya adalah stop ya tadi ya. Kita bisa edit ya validasinya. Validasinya kita ubah ke warning. Saat validasinya kita ubah ke warning, maka ketika kita input NIK-nya tidak 16 digit, maka dia akan muncul pesan warning seperti ini. Namun kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, datanya masih tetap tersimpan seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi untuk NIK kita biarkan dia validasinya tetap stop seperti ini. Jadi tidak boleh lanjut kalau NIK-nya tidak 16 digit. Nah, untuk NIK-nya kita set sebagai teks ya, agar tidak kepotong seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Selesai. Lalu teman-teman kita input tempat lahir. Tempat lahir teks biasa ya. Misalnya di Jambi. Untuk tanggal lahir, kita bisa inputkan validasi tanggal lahir. Oke, selanjutnya kita akan mengatur validasi untuk tanggal lahir. Tanggal lahir ini kita bisa atur validasinya. Misalkan peserta pelatihan teknis ini tidak boleh berumur lebih dari 40 tahun atau kurang dari 25 tahun. Jadi kita bisa atur tanggal lahirnya melalui data validation. Pada kategori kita pilih date. Lalu untuk bagian ini kita pilih between. Start date-nya dia tidak boleh kelahiran tahun 1984 berarti ya. Jadi tanggal 1 Januari 1984. Atau tidak boleh lebih dari tanggal, kalau minimum 25 tahun berarti tahun lahirnya tidak boleh melewati tahun 1999 ya. 31 ya. Tidak boleh lebih dari 31 Desember 1999. Lalu oke. Nah, jadi saat kita input pesertanya memiliki tanggal lahir tahun 2012 misalnya ya, dia akan error 2012. Nah, error ya. Karena kita sudah set tanggalnya hanya boleh kelahiran 98 tahun 84 sampai tahun 99. Tadi kita belum input pesan errornya ya. Kita inputkan pesan errornya di sini. Pesan tanggal lahir. Tanggal lahir yang diperbolehkan adalah kelahiran 1984 sampai dengan 1999. Untuk pesan errornya kita isikan warning aja ya. Jadi kalaupun dia tidak masuk rentang tanggal, dia tetap bisa dilanjutkan entry-nya. Error tanggal lahir. Pesannya adalah umur tanggal lahir tidak sesuai rentan yang diperbolehkan. Oke ya.
Jadi tahun 1983, coba kita input 1983. Ya error ya. Tapi kita tetap bisa lanjutkan. Nah, untuk umur kita bisa hitung dengan cara rumus seperti ini ya. Sama dengan umur itu kan tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir ya. Lalu dibagi 1 tahun 365. Jadi tanggal hari ini today ya. Dikurang tanggal lahir, tutup kurung ya. Lalu dibagi 365. Nah, kemudian format tanggalnya kita ubah jadi format general. Nah, ini kita bisa atur juga pembulatannya ya. Ya, kita pilih number aja biar dibulatkan jadi 41. Atau kita bisa general tetap, kita melakukan pembulatan ke bawah. Jadi pada rumusnya kita ganti ya, round down, titik koma, buka kurung, titik koma, digitnya 0. Nah, umurnya 41 tahun. Terus untuk jenis kelamin kita akan gunakan validasi list ya. Validasi list untuk menetapkan jenis kelamin yang boleh dipilih hanya 2, laki-laki atau perempuan. Sebelumnya kita perlu menambahkan masternya terlebih dahulu. Kita bikin set baru ya di sini ya. Master. Listnya untuk jenis kelamin ada apa saja? Laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian jenis kelamin kita blok kolomnya. Lalu klik data validation. Kemudian pada bagian settings kita pilih list. Nah, listnya bisa kita definisikan langsung di sini sebenarnya. Laki-laki. Seperti ini ya. Titik koma perempuan. Nah, atau tadi kita sudah buat masternya ya. Kita bisa langsung blok masternya di sini. Nah, lalu input message. Pesannya jenis kelamin hanya boleh pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Nah, oke. Nah, saat diklik ya, dia akan muncul pilihan laki-laki atau perempuan. Nah, untuk pendidikan sama ya. Pendidikan kita gunakan validasi list. Kita buat masternya di sini. Pendidikan ada SD, SMP sederajat ya. SD sederajat, SMA sederajat, D1, D2, D3, D1, D2, D3, SD4 atau S1, S2, S3. Nah, kemudian untuk list kita masukkan validasinya. Blok dulu ya. Blok dulu. Kemudian tab data validation. Bagian settings kita pilih list. Lalu source-nya kita pilih pada master. Dari SD sampai S3. Lalu enter. Kemudian input message-nya pendidikan. Pilih salah satu. Oke. Nah,
D4 misalnya. Nah, untuk nomor HP biasanya digit ya. Ini bisa kita atur digitnya. Biasanya adalah digitnya rentangnya 10 sampai 12 digit. Kita bisa atur. Data validation, kemudian settings, text length ya. Lalu between teksnya 10 sampai 12 digit. Lalu oke. Ini kita atur validasinya longgar. Jadi jangan error stop tapi warning aja. Nomor HP harus biasanya oke. Kita input ya. 08 12 12 12 12 12. Kalau lebih error. Gitu ya. Lalu untuk email kita bisa gunakan validasi teks juga ya. Nah, untuk merokok atau tidak kita tambahkan master juga. Ya tidak ya. Ya atau ya atau tidak. Atau kita bisa langsung inputkan ya data validasinya. Di sini list. Kemudian ini bisa kita definisikan ya atau tidak. Seperti ini. Lalu oke. Nah, tadi pakai titik koma, pakai kutip ya tadi. Bisa kita hapus ya berarti. Ya atau tidak. Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan validasi data sederhana di Microsoft Excel dengan menggunakan fitur data validation. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.